Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wisnu Yohono, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Kebijakan Publik, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rinaldo Saliubaja, NPM 2452016. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya susun dengan judul Evaluasi Kebijakan Publik peran Badan POM dalam meningkatkan iklim investasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Presentasi ini membahas bagaimana kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM yang berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif pada sektor strategis seperti obat, bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Fokusnya pada evaluasi ini dalam berperan kelembagaan BPOM dalam konteks kebijakan publik. Adapun latar belakang yang sudah saya susun. Adapun latar belakang masalah yang sudah saya susun, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan hayati yang luar biasa, termasuk ribuan spesies tanaman obat. Namun dalam pemanfaatan sumber daya tersebut dalam bentuk produk kesehatan dan kecantikan masih terhambat, dikarenakan salah satu penyebabnya adalah lemahnya investasi dan belum optimalnya regulasi serta dukungan pemerintah. Padahal produk-produk ini punya potensi ekonomi besar, apalagi setelah yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak bendo oleh UNESCO. Tantangan utama yang harus diatasi adalah membangun iklim investasi yang menarik bagi sektor ini. Tujuan evaluasi. Adapun tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menelaah bagaimana strategis Badan POM mendukung investasi di sektor herbal dan kosmetik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, brainstorming dengan para pemangku kepentingan, serta pendekatan analisis eksternal makro menggunakan kerangka PESTEL atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan lingkungan. Evaluasi ini juga ingin memberikan masukan kebijakan yang konkret dan aplikatif. Metodologi evaluasi. Penelitian menggunakan metodologi gabungan. Pertama dilakukan brainstorming, yakni diskusi mendalam antara BPOM dan pelaku usaha untuk menggali tantangan dan solusi. Kedua, dilakukan analisis PESTEL untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi faktor ini secara luas. Data dikumpulkan dari laporan resmi dan hasil observasi serta literatur ilmiah yang relevan. Tujuannya adalah untuk merumuskan strategi kebijakan publik yang dapat berbasis bukti. Analisis PESTEL. Analisis PESTEL adalah salah satu alat analisis strategi yang digunakan untuk memahami lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, bisnis, atau kebijakan publik. PESTEL ini merupakan akronim dari 6 faktor utama, yaitu yang pertama adalah ada politik. Faktor ini mencakup kebijakan pemerintah, stabilitas politik, hubungan internasional, peraturan perdagangan, dan kebijakan fiskal atau moneter. Misalnya, dalam perubahan pemerintah dapat mempengaruhi arah kebijakan ekonomi atau investasi. Yang kedua, ekonomi. Faktor ini mencakup kondisi ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga, dan kurs mata uang. Semua ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat atau biaya operasional. Yang ketiga, sosial. Faktor ini meliputi budaya, norma sosial, demografi, pendidikan, dan gaya hidup masyarakat. Misalnya, dalam peningkatan kesadaran akan kesehatan dapat meningkatkan permintaan terhadap produk-produk sehat. Berikutnya, teknologi faktor. Teknologi faktor ini berkaitan dengan kemajuan teknologi, inovasi, riset, dan pengembangan RDD, serta otomatisasi. Perubahan teknologi bisa menciptakan peluang baru
atau menggeser pasar yang ada. Berikut legal. Faktor ini mencakup ke undang-undang dan regulasi seperti hukum, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, dan peraturan lingkungan perusahaan harus mematuhi hukum. Terakhir, lingkungan. Faktor ini mencakup isu-isu terkait perubahan iklim, yang konservasi lingkungan, sumber daya alam, dan regulasi lingkungan. Kesadaran terhadap lingkungan juga mempengaruhi reputasi dan operasional organisasi. Strategi BPOM. Adapun strategi BPOM yang dapat diambil adalah salah satu peningkatan RDP, fokusnya pada riset bahan aktif, uji khasiat hingga pengembangan untuk produk modern seperti fitofarmaka. Strategi ini mendukung klaim produk berbasis bukti ilmiah. Yang kedua, peningkatan kapasitas UMKM. BPOM mengembangkan program potong kompas yang mendampingi UMKM dalam perizinan, pelatihan, produksi, hingga pengawasan mutu. Yang ketiga, kemudian regulasi dan insentif. Investor diberi jalur prioritas, terutama jika membawa teknologi baru atau mengekspor. Proses pendaftaran produk disederhanakan dan percepatan sertifikasi diberikan bagi produk inovatif. Berikutnya, strategi BPOM, perluasan akses pasar. BPOM ini memfasilitasi UMKM bertemu pembeli lewat business matching dan bantu pemenuhan syarat ekspor. Berikutnya, perbaikan iklim usaha. BPOM mempertemukan pelaku usaha yang tak punya fasilitas produksi dengan industri legal yang dapat diajak kerjasama produk atau kolaborasi guna menekan biaya awal, tidak meningkatkan legalitas. Implikasi kebijakan terbagi 5. Yang pertama, adanya kepastian hukum mendorong investasi jangka panjang. Yang berikutnya, insentif fiskal membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi. Yang ketiga, UMKM diperkuat sebagai bagian dari rantai pasok bahan baku. Yang keempat, RDD yang didukung regulasi mendorong inovasi produk lokal. Berikutnya, kolaborasi antara lembaga penelitian dan industri mempercepat transfer teknologi. Evaluasi kebijakan publik ada terbagi 4. Yang pertama adalah efektivitas memberi dampak langsung ke sektor industri dan investasi. Yang kedua, efisiensi menyederhanakan proses perizinan atau mempermudah. Responsivitas adalah menjawab kebutuhan masyarakat dan UMKM. Keadilan bisa memberi akses dan manfaat kepada kelompok kecil dan lokal, tidak hanya perusahaan besar. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang saya ambil, BPOM memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat di sektor obat, bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Peran ini tidak hanya sebatas pengawasan, namun tetapi juga mencakup pemberian jaminan mutu dan kepastian regulasi bagi pelaku usaha. Namun keberhasilan dari strategis ini sangat bergantung pada kerjasama dan sinergi dengan lembaga-lembaga terkait lainnya seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Investasi, serta BUMN. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mewujudkan pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan ramah investasinya. Yang kedua, rekomendasi utama yang saya ambil, saya simpulkan adalah untuk meningkatkan efektivitas peran BPOM dalam mendukung sektor kesehatan dan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Sangat diperlukan indikator kuantitatif yang jelas untuk bisa mengukur dampak program atau perluasan klirasi hasil riset yang ditopang oleh kebijakan konkret serta kolaborasi antar lembaga. Selain itu, perlu penguatan SDM dan infrastruktur, regulator, digitalisasi layanan pengawasan dan perizinan, pemberian insentif dan industri inovatif, serta penerapan sistem monitoring dalam yang berkelanjutan.
Demikian yang saya dapat sampaikan dalam presentasi ini. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap masukan, saran, dan pertanyaan yang membangun. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.